Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman admin semuanya, kembali lagi di podcast Ramadan Hima PAI STAI Diponegoro Tulungagung. Pada siang hari ini ya, kita nantinya akan membahas tema yang keren sebagai kita generasi agent of change ya. Di sini hadir bersama saya Fasela Adrani sebagai host dan juga Ibu Dr. Dewi Hidayati MPD sebagai narasumber keren kita. Beliau ini dosen bahasa Inggris sekaligus pengampu psikologi perkembangan, Pancasila dan juga profesi keguruan. Nah, di siang hari ini tema podcast kita adalah Ramadan sebagai blueprint karakter bangsa. Tanpa lama-lama ya, mari kita sapa narasumber keren pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang Bu Dewi Hidayati. Selamat siang, terima kasih ya atas kesempatan yang pastinya diberikan kepada saya, di mana kesempatan ini menurut saya sangatlah bermakna untuk saya. Kenapa saya bicara seperti ini bermakna gitu ya? Karena saya yakin bahwasanya di sini tidak hanya kita sesi bicara saja atau ngobrol-ngobrol saja ya pastinya ya, tapi disinilah tempat atau space gitu, space exchange ideas and also a space growth together. Jadi meaningnya itu jadi benar-benar bermakna untuk itu. Gitu. Thank you. Kalau boleh tahu gimana Bun kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan pastinya kondisinya sama ya, masih berpuasa. Ya, alhamdulillah. Dan wajib kita syukuri pastinya ada nafas hari ini berarti meaningnya ada amanah yang memang harus kita selesaikan. Dan pastinya banyak ya amanah-amanah yang memang harus kita selesaikan ketika kita masih berikan nafas. Jadi the biggest thing adalah kita masih bernafas, itu adalah hal yang paling dan wajib kita syukuri. Masih aman ya Bun puasanya mulai dari awal hingga detik saat ini? Insya Allah aman. Nah, pertanyaan ini selama ini gitu ya, pertanyaan sepanjang puasa ini gitu, itu nanti juga akan mungkin kita harusnya sedikit bahas ya, yang relate juga dengan tema kita kali ini. Oh iya Bun, ini nanti kan tema kita mengenai Ramadan sebagai blueprint karakter bangsa. Nah, sebelum kita nanti mengkaji lebih dalam ya, alangkah baiknya mungkin dijelaskan dulu mengenai blueprint itu sendiri apa sih maknanya gitu. Oke. Langsung ya berarti ini ya? Oke. Jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi ketika mungkin kita tidak tahu meaningnya apa, orang itu mungkin akan apa ya gitu ya, dan bertanya-tanya, dan mungkin tak kenal maka tak sayang kalau pepatah bilang ketika kita bertemu dengan seorang seperti itu. Jadi blueprint, asal dari blueprint. Mungkin kebanyakan orang berpikir, what is the meaning of blueprint gitu. Blue itu biru, print itu printer gitu. Jadi printer yang berwarna biru, mungkin gitu ya maknanya, meaningnya. Iya, jadi bukan itu sebenarnya Mbak Isa. Jadi blueprint itu berangkat dari dunia arsitek sebenarnya, dimana itu kalau kita tahu di dunia arsitek itu ada rancang bangun ya, rancang bangun. Jadi sebelum kita membuat bangunan atau building gitu ya, itu ada rancang bangun atau kerangka atau model gitu ya. Jadi blueprint itu berasal dari situ. Nah, kalau kita kaitkan blueprint tapi di karakter bangsa. Jadi blueprint di sini dalam dunia pendidikan karakter itu adalah planning, model, rancangan, rencana untuk kedepannya dalam arti the future, untuk dalam jangka panjang seperti itu. Jadi blueprint ketika di karakter bangsa itu adalah foundation atau base-nya untuk pengembangan karakter bangsa for the future seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan karena di sini temanya Ramadan, kalau orang mengatakan Ramadan gitu ya, what is meaning of this? Kok hubungannya sama blueprint? Kok hubungannya sama karakter bangsa? Nah, mungkin orang berpikiran tema yang kecil gitu ya. Tapi for me gitu ya, Ramadan di sini berarti sangat besar. Apanya yang besar? Nilai yang bisa kita kaji dalam bulan Ramadan ini adalah sangat besar. Ketika kita kaitkan dengan Ramadan, blueprint, and then karakter bangsa gitu ya. Dari Ramadan ini kita belajar banyak hal. Dari Ramadan ini kita belajar meaning yang sangat deep. Dari apa? Salah satu saya kasih atau 3 saya akan bahas ya. The first, kejujuran. Jadi yang pertama itu kejujuran. Jadi ketika dalam bulan Ramadan sebenarnya kita bisa ya makan, kita bisa minum,
Tapi in fact kita tidak melakukan itu. Padahal kenapa? Kita tidak ada kamera CCTV loh yang mengawasi. Kita tidak ada orang loh yang berada di samping kita. Kita bisa makan, kita bisa cheating kan? Tapi tidak. Jadi the first point adalah Ramadan itu mengajarkan kita the highest kejujuran tertinggi. And the second one, Ramadan itu mengajarkan kita dari nilai disiplin. Kenapa saya bilang disiplin? Kalau kita lihat, kita rasa, kita tahu yang selalu kita lakukan gitu ya. Ketika azan maghrib, kita segera menyegerakan berbuka kan? Nah, disiplin banget gitu ya. Kita berbuka kan? Nah, tetapi sebelum azan maghrib kita tidak melakukan hal itu juga kan? Nah, kemudian ketika closingnya, ketika sudah selesai imsak, kita juga tidak mencuri-curi untuk tetap makan ataupun minum. Berarti apa? Ada timingnya. Disiplinnya itu benar-benar tanpa kita diawasi gitu loh. Tanpa ada, yaitu tadi, tanpa ada kamera dan lain sebagainya. That is the second one. And the third, untuk yang ketiga ini adalah rasa empati. Ramadan ini sangat mengajarkan kita rasa empati yang tinggi. Mungkin gitu ya, setiap hari kita bergelut dengan orang-orang sekitar kita yang pada umumnya berkecukupan lah ya gitu. Tapi dengan Ramadan ini kita semua umat muslim melaksanakan ibadah puasa, di mana semuanya umat muslim mengetahui, merasakan bagaimana sih rasanya lapar, yang kebanyakan teman-teman kita di luar sana yang kekurangan merasakan rasa lapar itu. Jadi di situ kita lebih bisa berempati terhadap sesama. Kita bisa lebih memanusiakan manusia. Itulah meaningnya Ramadan. Sebesar itu gitu ya. Nah, kalau tadi Pasal bertanya gitu ya. Jadi sudah puasanya selama ini gitu ya. Berarti kan berapa panjang gitu ya. Yang perlu kita pertanyakan adalah bukan seberapa panjang kita sudah berpuasa, seberapa lama kita sudah berpuasa, tetapi sudah seberapakah puasa itu membentuk karakter kita. Sudahkah puasa itu membuat kita seperti apa? Nah, that is the big question for us. Itu adalah puasa. Jadi dari sini, dari Ramadan ini, ketika Ramadan, blueprint dan karakter, ketika kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah Ramadan, nilai-nilai yang ada dalam bulan Ramadan, nilai-nilai yang ada dalam puasa ini, kita aplikasikan dalam dunia kerja, kejujuran kita angkat dalam dunia kerja, kemudian kedisiplinan kita angkat dalam publik seperti itu, and then empati kita angkat dalam dunia kebijaksanaan. Saya yakin karakter ini yang dibutuhkan bangsa kita. Jadi itu sangat little mean a lot yang saya bilang. Kecil. Kalau menurut orang Ramadan biasa, event yang selalu dilakukan umat muslim B aja gitu ya. Bukan. Tapi kalau kita benar-benar bisa mengambil meaningnya, kita bisa mengaplikasikan the real dalam karakter kita, dalam the real condition, itu adalah sangat berarti besar untuk individually and our nation, untuk bangsa kita. Oh, sangat menarik sekali ya pembahasan mengenai Ramadan sebagai blueprint karakter bangsa. Nah, berarti di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya Ramadan sebagai blueprint karakter bangsa itu bukan cuma puasa yang menahan lapar saja. Nah, di sini sebagai tempat pembentukan karakter. Nah, bukan seberapa panjang kita berpuasa, tetapi seberapa jauh puasa ini membentuk diri kita, siapa kita. Begitu ya, Bun? Iya. Nah, Bun, gini, kan tadi jenengan sebagai dosen bahasa Inggris ya? Yes. Nah,
apa ada sih kaitannya bahasa itu dengan karakter itu sendiri? Hubungannya ada apa enggak sih? Nah, kalau pertanyaan ada dan tidak, Iya. sangat ada dan sangat dekat. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya kasih contoh simple aja ya, simple aja gitu. Karena nanti kalau tidak simple panjang sekali gitu. Simple aja, language gitu ya, bahasa. Language shapes identity, that is the real. Jadi bahasa itu membentuk sebuah identitas. Dari apa? Kita tahu ketika kita ketemu gitu ya, Iya. sama mungkin seseorang, say hello lah, saling sapa lah, atau apalah itu. Kita menggunakan apa? Komunikasi pakai apa? Bahasa Iya. kan? Nah, dari bahasa itu kita bisa dapat feeling kan ya? Iya. Feelnya tuh enggak deh gitu, atau feelnya gini, wah keren ya orang ini, enak banget diajak ngobrol, atau bagus ya orang ini baik banget, dan lain sebagainya. Itu apa? Identity. Itu identitas. Itu karakter. Jadi bahasa itu menggambarkan seperti apa kita, seperti apa identitas seseorang. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi anak kecil dari awal gitu ya, kita mengajarkan pada anak-anak kan ya, kalau ngomong yang bagus, Iya. bahasa kan, what for the future, untuk kedepannya mereka seperti apa, gitu loh. Jadi shaping, jadi language is shaping our identity. Jadi poinnya adalah yang benar, bahasa itu dekat sekali relate-nya. Jadi kalau pertanyaannya ada atau tidak, sangat ada ya gitu. Kemudian dalam dunia pendidikan yang kita for the next gitu ya, Iya. mahasiswa PAI dididik menjadi seorang educator gitu ya, atau pendidik guru gitu ya. Jadi kalau dalam saya sebagai pendidik gitu, saya yakin ketika saya menyampaikan di ruang kelas materi-materi atau teori-teori apapun yang sudah saya sampaikan, mahasiswa tidak akan sepenuhnya bisa saving memory. Apa itu materinya? Tidak akan bisa terus mengingat. Iya tidak? Iya kan? Iya. Lupa, banyak yang Iya. mesti lupa gitu ya. Lupa. Nah, tetapi I'm sure mahasiswa pasti akan mengingat seperti apa sih seorang dosen tersebut bersikap. That's the point. Jadi kalau kita berbicara, kalau kita berkaca dari situ ya, bahwasanya sebuah pendidikan itu tidak hanya transfer of knowledge, tetapi apa? Pendidikan itu adalah shaping karakter, membangun karakter. Itu poinnya. Jadi tidak hanya transfer of knowledge, finish, tidak. Jadi the biggest point adalah shaping karakter itu tadi. Gimana teman-teman? Sudah tertampar belum nih? Kalian sudah bisa berbahasa dengan benar apa belum nih? Ternyata ya, bahasa seseorang itu sangat berpengaruh dan juga sangat mencerminkan bagaimana karakter seseorang itu sendiri. Nah, jadi berbahasalah dengan baik dan benar. Nah, poinnya di situ juga ya. Iya. Kepada semuanya pastinya. Iya. Semua seperti itu. Gini Bun, kan ini tadi kalau dikaitkan antara bahasa dengan karakter gitu. Nah, kalau nilai Ramadan ini dikaitkan dengan nilai kebangsaan itu ada nggak sih kaitannya gitu? Nah, iya sangat berpengaruh kalau kita berbicara nilai kebangsaan ya. Iya. Oke. Yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya coba kita bayangkan gitu ya. Coba kita bayangkan ketika semua nilai yang ada dalam bulan Ramadan itu the real kita aplikasikan kepada bulan-bulan selanjutnya. Nah, berarti akan terciptalah sebuah bangsa yang berkarakter. Kalau kita lihat the real condition gitu ya, the real condition seperti sekarang ini, kita tidak sulit menemukan orang pintar ya, iya kan? Banyak sekali orang pintar. Tapi the question, apakah orang-orang pintar itu sudah berkarakter? Itu yang harus jadi pertanyaan besar. Jadi, ketika sebuah negara atau sebuah bangsa dipenuhi dengan orang-orang hebat, orang-orang pintar, tetapi tidak memiliki karakter,
pasti akan runtuh. Ketika mungkin hanya dipenuhi dengan orang-orang yang berkarakter, tapi ya adalah gitu ya, adalah yang hebat dan lain sebagainya, tapi itu tidak akan membuat bangsa itu runtuh. Jadi poinnya adalah karakter, dan karakter itu tidak bisa instan, tidak bisa seperti kita swipe HP, Gojek, GoFood langsung datang, nggak bisa. Yang dimana karakter itu harus dibangun. Nah, momen Ramadan ini harusnya menjadi starting point, mulai awalan. Untuk apa? Untuk pembangunan karakter dari masing-masing individu ketika kita sudah memahami meaningnya. Berarti ini bisa ditarik kesimpulan ya, bahwasannya sepintar apapun, sepandai dan sebanyak apapun penghuni di suatu daerah gitu ya, kalau tidak bisa berkarakter dengan baik itu buat apa? Tidak ada artinya pasti. Iya. Nah, dan mungkin orang pintar gitu ya. Iya. Orang pintar itu memiliki kesempatan dalam suatu panggung gitu. Iya. Gitu. Tetapi orang yang berkarakter jauh lebih, jadi orang pintar yang berkarakter, kita maunya seperti itu ya. Orang pintar yang berkarakter itu jauh lebih memiliki ruang tersendiri daripada hanya sebatas seorang yang pintar pastinya. Nah gini ya Bun, jenengan kan juga sebagai ibu dan juga sebagai akademisi tentunya. Nah setelah mengajar perkuliahan itu tentunya jenengan biasanya kan renungan atau refleksi diri gitu. Yes, that's good. Biasanya apa sih yang ibu lakukan ketika renungan itu, refleksi dirinya? Nah, bagaimana? ini juga masuk ya dalam mungkin mata kuliah kita yang sebelum-sebelumnya gitu ya, profesi keguruan, di mana teman-teman mahasiswa dididik untuk menjadi seorang educator atau pendidik gitu ya. Ketika kita menyampaikan materi, kita harusnya mau merefleksikan diri. Jadi tidak hanya ketika kita menemukan permasalahan dalam ruang kelas atau apapun itu, kita tidak melulu ini salahnya anak-anak ya, bukan. Tapi kita juga yang harus merefleksi diri. Berarti poin apa yang belum saya terapkan, atau poin apa ya yang memang harus saya tambahkan dan lain sebagainya. Nah itu memang yang sudah seharusnya kita lakukan sebagai seorang pendidik ya. Nah itu yang juga selalu, ya, alhamdulillah alhamdulillah selalu saya lakukan. Tetapi saya ada bermacam-macam ya, merefleksikan diri itu kadang saya bikin note gitu ya, note yang simple lah, ternyata untuk perkuliahan hari ini dan lain sebagainya itu kurangnya di sini gitu. Tapi sometimes ketika ada something yang aduh kok gini ya gitu, kok anakku gini gitu ya, dalam artian mahasiswa harusnya nggak kayak gini dan lain sebagainya gitu. Itu ada sesuatu hal yang apa ya yang kurang dari saya. Nah itu biasanya saya juga selain saya mungkin saya harus tambahkan ini dan ini, tapi saya juga kadang gitu ya ada jiwa apa yang namanya ya jiwa keibuan juga sih ya gitu. Saya itu menuliskan dalam bait-bait yang mungkin random ya, memang saya dalam bait-bait itu. Mungkin kalau diberikan kesempatan untuk boleh saya bacakan salah satu yang mungkin relate dengan tema kita hari ini, boleh? Iya silakan. Boleh ya? Iya boleh banget. Saya cari sebentar. Ini adalah jimat saya, dimana saya selalu membawa note dimanapun. Jadi sometimes gitu saya mencatat apapun itu yang butuh saya catat, atau sesuatu yang unik itu biasanya saya catat, karena saya selalu ya itu tadi merefleksikan, atau mungkin apa yang harus bisa kita tambahkan, kita bisa lakukan. Saya mau cari yang relate sama materi atau tema kita kali ini. Jadi refleksi ini, oke. Siap untuk mendengarkan? Iya siap. Okay, good. The title is what for? Atau under title what for? Sudah ya? Oke. Kalau sudah usai, whiteboard kembali bersih. Namun pikiranku belum selesai. Hari ini aku mengajarkan words, clarity, and fluency. Ilmu memang membuat kita terlihat. Ia membuka pintu,
memberi nama. Tapi dalam sunyi, aku selalu bertanya-tanya. What for? That is the big question. Untuk apa kepintaran jika tak membentuk kejujuran? Hidup tak menguji seberapa fasih kita berbicara. Ia menguji seberapa jujur kita bertahan. Knowledge may build a career, but characters build soul. Ilmu yang berbalut karakter tidak membutuhkan panggung. Ia tidak mencari validasi. Ia cukup menjadi cahaya. Dan cahaya itu tak pernah mengejar. Ia hanya bersinar dan yang lain akan datang. Karena pada akhirnya yang diminta bukan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa lurus kita hidup. Ilmu membuat kita dikenal. Karakter membuat kita pantas. Dan ketika semua suara telah reda, yang tersisa bukan kecerdasan, melainkan arah kita pulang. Masya Allah sekali ya. Itu tadi untaian dari refleksi diri yang sudah beliau sampaikan. Ini nantinya juga penting Bun buat kita sebagai mahasiswa yang nantinya juga sebagai pendidik deh pastinya. Pasti juga memerlukan untuk refleksi diri gitu. That's good. Wajib ya? Iya. Kalau bisa wajib ya. Iya. Karena sudah, ketika dalam perkuliahan kan saya sudah menyampaikan bahasanya seorang guru yang hebat itu adalah guru yang tidak selalu merasa benar, ya kan? Jangan selalu menyalahkan peserta didiknya, tetapi kita juga harus merefleksikan diri seperti apa sih. Nah, this is one of the character of the teacher. Jadi ini adalah salah satu karakter dari seorang guru juga. Tanpa disadari ya Bun, kita ini sudah berada di penghujung podcast. Wow, sudah selesai ya? Sudah hampir selesai. Iya, sudah selesai ini. Kayaknya sudah mulai hawa-hawanya sudah mulai ketagihan ini. Nah, mungkin sebelum podcast ini kita akhiri, mungkin ada pesan lah buat kami mahasiswa PAI gitu. Yes. Jadi Ramadan salah satu hal besar yang wajib kita syukuri, kita bertemu di bulan Ramadan. Pastinya bulan ini bulan yang dirindukan semua umat muslim. Dan harapan kita semua ya, harapan kita semua tidak hanya selesai di sini dari diskus kita, pembahasan kita kali ini, tetapi akan juga in the real life, di kondisi nyata, diaplikasikan. Jadi tidak hanya sebatas selesai diskusi hari ini di ruang ini saja. Dari nilai-nilai Ramadan yang sudah kita mencoba untuk mengkaji, meskipun belum maksimal gitu ya, kita berusahalah mengaplikasikannya dalam kondisi nyata meskipun itu setelah bulan Ramadan. Dan pastinya ketika seperti yang sudah kita bahas tadi, ketika kita bisa mengangkat nilai-nilai bulan Ramadan itu ke real life dalam kebijakan, dalam dunia yang memang membutuhkan semua hal kita berperan di dalamnya, bangsa ini itu sudah menjadi titik awal, starting pointnya sudah menjadi langkah awal. Meskipun kita yang bergerak, tetapi sudah menjadi langkah awal untuk bangsa lebih baik untuk kedepannya. Jadi kalau saya boleh bilang itu slow but sure, yang insya Allah bangsa ini akan menjadi lebih baik ketika nanti kita personnya, manusianya memiliki karakter yang sudah kita bangun dari blueprint Ramadan kita yang penuh dengan nilai-nilai yang bisa kita angkat langsung di dunia nyata. Jadi kembali lagi harapan saya, harapan kita semua, jadikan ini awal
for better life. Untuk siapa? Untuk kita individually and also untuk our nation, untuk bangsa tercinta ini. Baik, itu tadi pesan untuk mahasiswa semuanya ya. Silahkan untuk dicermati, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini telah masuki di penghujung podcast. Saya akan menyimpulkan mulai dari awal tadi mengenai blueprint sebagai Ramadan sebagai blueprint karakter bangsa. Itu bukan sekedar puasa yang menahan lapar, tetapi disinilah kita membentuk karakter. Dan juga bukan seberapa jauh kita berpuasa, tetapi seberapa puasa ini membawa diri kita menjadi lebih baik gitu. Dan juga bahwasannya bahasa seseorang itu sangat mencerminkan dan juga berpengaruh pada karakter kita. Gimana karakter kita sebenarnya gitu ya Bun. Iya, betul. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Dan juga Sama-sama. terima kasih sudah hadir, menginspirasi, memotivasi kami dan juga memberi nyawa sebagai kami generasi muda. Terima kasih sama-sama. Jadi pastinya kita semua sama ya tahapannya. Saya Iya. juga masih I'm still learning gitu ya. Saya juga masih dalam taraf belajar dan belajar. Jadi kita semua sama. Jadi kita harus saling sharing gitu ya. Jadi momen yang seperti ini yang pastinya nanti kita akan selalu. Thank you. Ya. Teman-teman semuanya, semoga podcast kita pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelum saya akhiri, saya ada satu pantun. Silahkan didengarkan ya. Pergi ke masjid menjelang berbuka, singgah sebentar membeli kurma. Ramadan hadir membentuk jiwa, menjadi blueprint karakter bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.